Kita mulai ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah puji syukur kita dapat kembali menghadiri kajian rutin, salah satu kajian yang membahas penjelasan atau syarah dalam salah satu kitab yang cukup terkenal, cukup populer, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah amal soleh kita dan juga untuk menambah wawasan dan juga giroh semangat untuk beramal soleh. Masih dalam bab taubat, sekarang dikasih judul pintu taubat. Pernah tergambar, pernah terbayangkan sebesar apa itu pintu taubat gitu? Kalau secara majas gitu ya, mungkin kita memahami bahwa pintu taubat itu luas gitu. Saking luasnya pintu taubat itu digambarkan dalam hadis yang nanti akan kita bahas gitu. Itu kalau diukur dengan perjalanan, itu perjalanannya bisa menghabiskan waktu 40 sampai 70 tahun dengan kendaraan. Kita pakai kendaraan gitu. Komo lempang. Berarti saking luasnya gitu. Nah, tapi tentu saja secara majas itu saking luasnya kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk bertobat. Nah, oleh karena itu alangkah rugi gitu ya, alangkah celaka bila kita enggan untuk bertobat. Bila kita melakukan suatu dosa, suatu kesalahan, lalai untuk bertobat atau kita menunda-nunda waktu untuk bertobat, sangat rugi sekali. Padahal tobat itu satu, merupakan ibadah yang Allah perintahkan dan hukumnya wajib. Yang kedua, nilainya, pahalanya, ganjarannya itu bisa berlipat-lipat. Jadi tidak hanya sekedar tobat diampuni dosa, tapi juga melaksanakan tobat itu sebagai bagian dari amal soleh. Tentu saja akan mendapatkan ganjaran, pahala. Bahkan dalam keterangan penjelasan yang lain, Allah akan membukakan pintu-pintu atau jalan-jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi. Maka lamun urang poekeun gitunya, loba masalah rudet, teh kumaha cara solusina, jalan keluarnya? Taubat gitu. Ya, salah satunya adalah dengan bertobat. Mungkin saja ku Allah ditutup gitu ya. Solusi-solusi itu, jalan keluar dari permasalahan-permasalahan itu karena kita banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat. Nah, ini hadisnya cukup panjang gitu ya. Kita bacakan per kutipan atau per potongan. Hadisnya diterima dari Zir bin Hubaysh. Wa an Zir bin Hubaysh qala
diterima dari Zir ibnu Hubaish. Ia berkata, Ataitu Sofwana bin Asal. Aku mendatangi Sofwan bin Asal. Ini sahabat. Jadi Zir bin Hubeish itu dia tabi'in, termasuk tabi'in senior gitu ya. Nama lengkapnya itu adalah Zir bin Hubeish bin Habasyah bin Aus bin Bilal. Berarti orang Habasyah, orang Afrika. Ya, Habasyah itu kan dari Afrika. Kabayang muridnya kulit lagi berarti gitu. Dia mendatangi Sofwan bin Asal, ya, sahabat Rasulullah. Didoakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. As'aluhu anil masti alal khuffain. Aku menanyakannya, aku bertanya kepada Sofwan bin Asal gitu ya, tentang mengusap khuf. Ya teh permasalahan teh sebenarnya tentang mengusap khuf. Tapi nah jol-jol kanu panto tobat. Nanti ada keterangan di ujung, di akhir itu tentang pintu taubat itu. Tapi ini menarik gitu ya. Nanti ada beberapa poin yang bisa kita ambil faidah dalam hadis ini. Yang pertama tentang mengusap khuf gitu. Jadi Zir bin Hubeish itu menanyakan tentang mengusap khuf. Tahu khuf? Tahu khuf? Khuf itu ini yang menutupi dua mata kaki. Bisa itu kaos kaki, bisa sepatu gitu. Khuf itu bisa kaos kaki, bisa sepatu. Pokoknya anu nutupan dua mata kaki. Yang dipakai di kaki dan menutup dua mata kaki. Apa yang menjadi permasalahannya? Ya, Pakola ya berkata maja abi Yazir gitu ya. Maka Sofwan bin Asal berkata maja abi Yazir gitu ya. Apa yang membuatmu datang wahai Zir? Ditanya tujuannya mau apa, datang itu mau apa gitu ya. Kok tiba-tiba datang di sini? Kan gitu biasanya ari pribumi naros katamu gitu kan, pasti beureun aya pamaksudan. Jol-jol datang teu ditanya diantepan kirakunya, ditanya ada apa gerangan maksud dan tujuanmu wahai Zir datang ke sini. Fakultu, maka Zir menjawab ibtigho al ilmi. Nah ini, aku datang kemari ibtigho al ilmi, untuk mencari ilmu. Ya teh Zir teh tepih pak bumi nate ya. Orang dulu itu para sahabat kalau mencari ilmu itu jauh dijuk-juk anggan kita, tidak peduli sejauh apapun akan diusahakan, akan diupayakan. Kalau tidak datang dia akan menitip pesan, menitip supaya kawan-kawannya catatan gitulah, supaya nanti kembali dia menyampaikan kembali apa yang dia dapatkan, apa yang dia catat gitu. Saking semangatnya untuk mencari ilmu. Ari ayeuna sok di lelemah gitu Pak neangan ilmu. Ayo we dengan ilmu, ayo we dengan ilmu. Ari amalna. Nah, ieu mah ilmu henteu, amal henteu gitu. Nu penting mah amal, ilmu mah nomor 2. Tah, teh geus salah gitu. Ya. Ilmu terpenting mah amal. Padahal amal teh kumaha? Ilmu.
Teu ilmu heula tuh. Ya diamalkeun, lain amal heula terus ilmuna bisa salah kana gitu. Penting mah amal tong loka iyalah gitunya ilmu gitu. Tetep ilmu tetep kudu ditea gitu. Masalah ngamalkeunana nya upayakeun gitu. Tong justru lemah gitu ya. Menghilangkan semangat, menghilangkan giro untuk mencari ilmu. Sebab dasar dari amal itu adalah ilmu gitu. Moal aya amal teu didasaran ku ilmu. Dasaran ku naon atuh? Rek didasaran ku naon amal sok lamun teu ku ilmu. Ku ikhlas, da ikhlas ge make ilmu. Eta nerangkeun bab ikhlas. Sing horeg ikhlas teh ilmu gitu. Nya kan kitu. Dinu Quran oge nya wa ma umiru dan tidaklah kalian diperintah. Berarti kan teu diparentah urang teh. Nya ku Allah teu diparentah naon? Beramal, tidak diperintah beramal. Tidak diperintah beribadah. Illa liya'budullaha kecuali diperintah untuk beribadah kepada Allah gitu kan. Dan kalian tidak diperintah untuk beribadah kepada selain Allah gitulah. Dilengkepan nyerah teu kagok. Dan kalian tidak diperintah untuk menyembah kepada selain Allah, baik itu dewa-dewa, baik itu patung, pohon, kuburan, atau yang dianggap Tuhan-Tuhan yang lain, bahkan Tuhan yang punya anak, punya ibu, punya bapak, bukan. Tidak diperintah untuk menyembah mereka, tapi kalian diperintah untuk menyembah Allah. Mukhlisina, eta dengan ikhlas, gitu kan? Mukhlisina lahuddin. Ikhlas itu apa? Ikhlas teh Pak lain ridho. Ikhlas itu bukan ridho. Yang penting mah ridho we ikhlas karena Allah. Itu belum sampai memahami makna ikhlas di situ. Kalau diterangkan lebih lanjut yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali itu 3 tingkatan ikhlas itu. Yang diungkapkan dengan bahasa lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah itu kan ikhlas. Ka ikhlasnya kumaha apa? Ikhlas itu lahuddin gitu di ayat itu kan. Mukhlisina lahuddin. Lahu itu di situ apa artinya? Kandungannya. Lahu itu di situ apa kandungannya? Ikhlas lahu baginya adin agama Hanifah. Baginya dirinya kahar itu. Tekahar di lamun teu make tafsir mah. Jol ikhlas baginya agama yang Hanif. Lahu dirinya tepat ikhlas kalawan nuturkeun aturan agama. Jadi can disebut ikhlas Pak, lamun teu nuturkeun aturan agama. Gitu. Jadi disebut ikhlas teh Pak, ku ilmu nuturkeun aturan agama. Agama nu mana? Hanifah. Agama nu bener, agama nu hanif. Tidak sembarang agama ikuti. Jadi ikhlas teh teu sembarangan ikhlas, pokona mah ikhlas we. Tapi teu daek nuturkeun aturan agama. Ari agama aturanna aya di naon? Ada di dalam Al-Qur'an, ada di dalam hadis. Ikuti aturan yang ada di dalam Al-Qur'an dan yang ada di dalam hadis. Ieu mah ikhlas tapi teu daek nuturkeun Qur'an, teu daek nuturkeun hadis sahih. Can ikhlas. Sabab dina Quran lagi mukhlisina lahuddin gitu. Lamun ikhlas tapi ukuranna rasa. Ikhlas teh lain perasaan lain. Ikhlas itu bukan perasaan. Ikhlas itu adalah ilmu gitu. Yang betul-betul sumbernya itu dari niat gitu.
lain perasaan kan? Dan niat jeung perasaan sarua teu. Niat jeung perasaan sarua teu beda. Niat mah nya sarua sanajan tempatna di nu hate, perasaan mah di nu hatenya. Tapi ari niat mah make ilmu, ari perasaan mah teu make ilmu. Itu bedana. Ari niat mah make ilmu, kalau perasaan teu make ilmu, perasaan mah make naon? Selera, hawa nafsu. Dipapantes ngeunahna teh kieu, enakna teh kieu gitu. Mata beda-beda selera. Lamun ukuran perasaan lain nih niat gitu. Nah itu Pak. Jadi ilmu itu harusnya nomor 1 baru amal. Nah di sini sampai Zir ibnu Hubais itu datang ke Sofwan itu dalam rangka apa? Menghilangkan keraguan, Pak. Ya, dalam rangka apa? Menghilangkan keraguan, ragu tentang masalah mengusap huk. Sepele, kurang tidak huk tentu. Sepatu atau kaos kaki diusap gitu. Pahabut pakai ragu segala gitu. Nah, di sini nanti yang ditanyakan apa yang membuat beliau ragu itu. Nah, Sofwan bin Asal bertanya kepada Zir, apa maksud tujuannya? Ingin mencari ilmu. Maka Sofwan bin Asal berkata, innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yaktubu. Kata Sofwan bin Asal, sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya kepada orang yang mencari ilmu, pertanda ia ridho terhadap ilmu yang dia cari. Apa urang teh nuju dinaungi gitu. Ada di dalam ridho para malaikat. Lamun malaikat ridho, maka malaikat akan mendoakan orang yang mencari ilmu. Maka banyak bahagia gitu bagi kita yang selalu menyempatkan waktu untuk thalabul ilmi. Fakultu innahu qad hak fi sadri al-mashu alal khuffain ba'dal ghaidi wal bauli. Lalu aku mulai bertanya, sungguh aku ragu gitu ya untuk mengusap khuf sesudah buang air besar dan sesudah buang air kecil. Wa kunta imro'a min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kau adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajitu as'aluka, maka aku mendatangimu untuk bertanya tentang hal ini. Hal sami'tahu yadhkuru bidzalika syai'an. Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah membicarakan masalah ini? Qala, maka Sofwan menjawab, na'am, benar. Karena ya'muruna idza kunna safarat aw musafirina alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Nah, kata Sofwan bin Asal, benar, Baginda atau Nabi pernah memerintahkan kepada kami jika sedang safar, satu Pak, jika sedang safar ya, jika sedang berpergian, agar kami tidak membuka khuf kami selama, ada batas waktu, selama 3 hari, selama 3 hari 3 malam, hanya karena misalkan buang air besar atau buang air kecil, dan juga karena tidur, kecuali kalau keadaannya junub, maka harus dibuka bangun junub. Nah itu Pak. Jadi
Zir bin Hubais itu ragu tentang masalah boleh tidak ya mengusap khuf, kemudian tidak melepas khuf itu selama beberapa hari. Jadi wudu teh, lamun orang wudu, lamun keur di perjalanan gitu Pak. Kalau kita sedang di perjalanan, sunnahnya itu tidak perlu melepas penutup kaki, baik itu kaos kaki atau sepatu. Tentu kita bisa membayangkan perjalanan seperti apa itu. 3 hari 3 malam, berarti jauh ya teh. Ya di saat-saat seperti itu tidak perlu kita membuka kaos kaki atau sepatu. Dan itu merupakan bagian dari sunnah. Orang makan pasti meureun buka wae nya deungeunah. Ya disesuaikan Pak kondisina ieu teh. Jadi kata perjalanan kumaha gitu. Siga misalkan kurang bawa kendaraan teureun-eureun gitu Pak. Ya. Ketika di perjalanan itu kalau buka lama gitu ya, ribet. Ya udah mah tinggal usap tuh gitu, diusap saja. Dan itu pun tidak perlu dibuka selama 3 hari 3 malam. Kalau memang kondisinya memang ya seperti itu, ya sedang safar gitu. Situasi sedang safar itu biasanya mah agak-agak susah, ribet gitu dan sebagainya. Tidak perlu kita membuka sampai komo sepatuna hesen bukan teh. Gitu ya. Cukup diusap saja seperti itu. Dan itu dijelaskan oleh Sofwan bin Asad bahwa benar beliau mendengar Nabi mengatakan tidak perlu membuka gitu ya selama 3 hari 3 malam. Jadi kalau wudu tinggal diusap saja seperti itu. Kecuali kalau lamun junub mah wayahna kudu dibuka ya. Soalnya kudu dibuka. Ulang safar. Gini, kondisi boleh sekedar mengusap khuf itu yang pertama adalah ketika sedang safar. Yang kedua, lama atau batas lamanya itu. Ada limit waktu 3 hari 3 malam. Nya ada lamun tieu poe putih teu dibuka-buka apa tuh udah bau ya. Ada ininya ya Rasulullah juga ya. Seperti itu. Maha cerdas gitu ya. Allah membuat hukum-hukum dan kemudian dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Sudah terbayang ada hikmah syar'inya gitu. Ada hikmah syar'inya. Tidak semata-mata gitu. Dan tujuanna teh keur ngaringankeun gitu. Tujuannya untuk memudahkan. Agama itu ad-dinu yusrun gitu. Agama itu enteng. Jadi memang ada syariat-syariat, ada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah dan dilaksanakan oleh kita. Dan itu sebetulnya ada kemudahan-kemudahan gitu. Anu sok kari ribet mah wae semua urang. Ya. Kita kadang-kadang yang suka bikin ribet itu. Nah, kita lanjutkan. Lalu Zir bin Hubais itu bertanya tentang hal yang lain selain tentang mengusap khuf gitu. Dia menanyakan kepada Sofwan bin Al-Asal, hal sami tahu yadukuru bil hawa syai'an. Lalu apakah Anda pernah mendengar Rasulullah pernah menerangkan tentang al-hawa? Apa itu al-hawa? Al-hawa itu artinya cinta. Ya. Hawa itu suka atau cinta gitu. Qala, maka Safwan berjawab, "Na'am, benar. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, dalam suatu safar ya.
Fabaina nahnu indahu, ketika kami sedang berjalan gitu ya, tiba-tiba nadahu a'rabiyyun bisauti lahu jahl wariyun, tiba-tiba nyelengkeun gitu lah cek orang Sunda mah gitu kan. Ada seorang Arab gunung yang berteriak dengan suara lantang, dengan suara keras gitu, ya Muhammad gitu. Fajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sauti, maka Rasulullah SAW menjawab panggilan orang itu nahwan, sama gitu ya, min sautihi, dengan suara yang lantang juga. Jadi nyaimbangkeun gitu, nyaimbangkeun. Hei Muhammad, oi naon euy gitu. Gitu tah maksudna, jika gitu. Nyaimbangkeun. Ieu Arab gunung ya. Arab Baduy yang secara tata krama itu jauh dari etika adat dan sopan santun. Ku teu etika, teu boga etikana orang Arab dulu. Pernah dina hiji kejadian dalam satu waktu kieu di masjid. Ya, pernah kan ya? Kieu di masjid. Kabayang teu kurang ajarna eta. Ya, Arab kuno, Arab Baduy. Asa kieu mah beuti gitu nya. Hei Muhammad gitu. Gitu. Gitu ya. Ayo Pak, harus Pak mendakan jalan itu gitu sok. Iya teh nya. Dan memang gitu Pak. Taurat teh kudu nyaimbang. Ulah ieu teh secara psikologisnya pendidikan gitu ya. Tarbiyah dari Nabi. Kamu jangan gitu, ulah kudu sarua ieu gitu. Kudu nyaimbangan, ulah leueuh. Kudu nyaimbangan gitu, seperti itu. Faqultu lahu waihaka udud min sautika fa innaka inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabat, di antaranya Sofwan itu justru menegur gitu kan, mencela Haum itu. Dasar itunya terbuka etika, terbuka tata krama gitu. Maka dia mengatakan waihaka, cilaka mana dia gitu ya. Kurang ajar gitu ya. Udud min sautik, cing atuh. Udud, rendahkan suaramu. Fa innaka indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan engkau itu sedang berbicara kepada Nabi. Waqad nuhitu an hada, dan sungguh aku telah dilarang gitu ya. Kurang ge baheula fungsi bicara gitu. Tong ka Nabi teh nyarios teh luhur teuing, tarik teuing gitu kan. Sorakna teh kudu sahadatkeun Nabi. Makanya itu kemarin dibahas gitu ya. Itu dalam surat Al-Hujurat itu. Ya ayyuhalladzina amanu gitu kan. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan meninggikan suara melebihi suara Nabi. Itu karena bagian dari etika gitu. Urang mah kadang-kadang sora teh leuwih teuing. Ya. Nya sora hukum. Ya, kadang-kadang kita membuat hukum sendiri, membuat aturan sendiri. Kan eta teh suara gitu ya. Dan itu melebihi Nabi kadang-kadang. Ya, menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu tidak sempurna dan kurang, sehingga kita menambah atau mereka-reka di papantes gitu. Nah, itu yang tidak boleh. Faqala wallahi la aghdud. Tapi da eta orang Arab teh Pak neug dicarek teh ya. Sakitu ku sahabat dicarek cing atuh. Rendahkan suaranya. Tapi dia bilang wallahi la aghdud. Demi Allah, moal. Aku tidak akan merendahkan suaraku. Malah dia bertanya, qala al-a'rabi,
Malah orang Arab itu bertanya dengan lantang, al-mar'u yuhibbul qaum walamma yalhaq bihim. Bagaimana cara kalau seseorang mencintai suatu kaum gitu ya, tapi dia belum bisa berbuat seperti kaum itu. Resep kajal ahli sodakoh tapi can bisa sodakoh. Resep ke ahli ngaji tapi can bisa ngaji gitu ya. Bagaimana kalau belum bisa melakukan kebaikan-kebaikan atau amal-amal seperti mereka, tapi saya cinta kepada mereka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Orang itu nanti akan bersama orang yang ia cintai pada hari kiamat. Leuleuy Pak dijadian. Pamazala yuhaddisuna hatta dzakara baban minal maghribi masiratun ardihi aw yasir raqib fi ardihi arba'ina wa sab'ina aman. Sampai terus Rasulullah menjelaskan, menerangkan kepada orang Arab itu gitu ya. Sampai pada titik beliau menjelaskan tentang pintu taubat gitu. Kata beliau, mana tadi teh? Beliau menerangkan tentang satu pintu yang berada di sebelah barat gitu ya, yang disebutkan dengan keterangan di sini di bawahnya itu di kota, berada di kota Syams gitu ya. Allah menciptakan pintu tobat itu jauh sebelum diciptakannya langit dan bumi. Istijin tuh. Gitu ya. Nah, jadi kata Sofwan, Rasulullah menerangkan satu pintu yang itu luasnya, saking luasnya gitu ya. Kalau kita mengukur dengan perjalanan itu sejauh 40 sampai 70 tahun dengan kendaraan. Naik kendaraan itu saking luasnya. Qala Sufyan ahadul ruwat, salah seorang perawi menerangkan, kata Sufyan, Qibal Syam, itu di negeri Syam gitu ya. Tempatnya ada di negeri Syam. Khalaqallahu ta'ala yauma khalaqas samawati wal ardh. Allah menciptakannya itu pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi bareng gitu. Maftuhan litaubati, yang pintu itu dibuka selebar-lebarnya, litaubati, untuk orang yang bertaubat. La yughlaqu, tidak akan dikunci, tidak akan ditutup, hatta tatlu asyamsu minhu, sehingga nanti matahari terbit dari sebelah barat. Nah itu Pak, jol-jol kadinya ngejelaskeun tentang pintu taubat. Nah, ini ada gambaran di sini. Itu kenapa disebut negeri Syams gitu ya? Pintu taubat itu di negeri Syams. Mungkin ada kaitannya bahwa nanti kiamat itu ada kaitan dengan negeri itu gitu. Ya, ada kaitan dengan negeri Syams gitu. Kan ditutup nanti ke didinya gitu. Ya. Maka sebagian itu mengaitkan gitu ya dengan masalah-masalah yang nanti akan ditutupnya pintu kiamat itu, pintu tobat itu kapan? Ketika matahari terbit dari sebelah barat. Jadi tanda-tanda itu mulai dari negeri Syams gitu ya. Wallahu a'lam. Nah, hanya di sini tentu saja dipahami secara majazi juga bisa gitu ya, bahwa pintu tobat itu Allah bukakan selebar-lebarnya, seluas-luasnya bagi siapapun gitu. Dan itu tidak akan pernah ditutup, tidak akan pernah dikunci sampai nanti pada hari terbitnya matahari dari sebelah baratnya kiamat ya gitu. Kecuali itu kalau secara pribadi
Ya lamun waktu jatahna hirupna geseet ya seet gitu. Meskipun belum kiamat juga, makanya ini diperintahkan oleh Rasulullah senantiasa kalau kita bisa bertobat secepatnya ya secepat-cepatnya, jangan menunda, jangan menunggu. Nah, ikhwati rahimakumullah, ada beberapa faedah ya dari hadis yang cukup panjang ini. Yang pertama kaitan dengan keutamaan menuntut ilmu gitu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa ilmu itu lebih utama daripada amal gitu ya. Jadi ilmu heula karek amal. Tong amal tanpa ilmu, tapi berilmu baru beramal. Gitu. Jangan beramal tanpa ilmu. Beramalah dengan ilmu gitu. Memakai ilmu mengaco buat kemana-mana. Nah, ilmu di sini tentu yang mendapatkan keutamaan dinaungi malaikat gitu ya, dinaungi sayap malaikat itu adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Ilmu dunia ya tentu berbeda lagi ya, karena itu untuk urusan duniawi. Jadi yang maksudkan adalah ilmu agama. Ada dua hal yang menarik Pak, bahwa ilmu itu kan dipuji gitu ya, bahkan dianjurkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya. Nah, mereka yang menuntut ilmu syar'i itu sebagian dari bentuk jihad Pak, disebutnya juga ya, sebagai bentuk jihad di jalan Allah. Kan agama Islam itu ditegakkan oleh dua perkara. Yang pertama oleh ilmu dan penjelasan, yang kedua dengan senjata dan keberanian gitu. Nah, tapi ilmu itu lebih utama. Kenapa? Ya jihad dengan senjata dan keberanian itu pun mesti dengan ilmu. Tanpa ilmu bisa tetap tidak bisa. Makanya ilmu itu lebih utama gitu. Strategi lebih utama. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu, Allah akan meninggikan ya. Yarfa'illahu alladziina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Kemudian yang kedua, ini Pak tentang mengusap hub gitu ya, yang kaitan dengan mengusap hub gitu Pak. Kalau sedang safar Pak, kalau memang kondisinya sulit gitu kan untuk melepas kaos kaki atau melepas sepatu, itu kan sudah ada kemudahan gitu. Sudah ada rukhsah. Tidak perlu kita membuka kaos kaki atau sepatu, cukupnya diusap gitu. Di urang masih kena masih ngukur teh ku perasaan. Iya nya ngukur ibadah teh ku perasaan. Asa teu abdol nya lamun wudu teu dibuka sepatuna teu dibasuh, asa teu abdol. Padahal keur safar mah anu utama teh justru kitu. Ya. Teh utama menang pahalana leuwih utama. Ya siga kieu. Lamun keur safar salat di kosong katanya jeung salat 4 rakaat gede mana pahalana. Lamun ngukurna ku rasa salat 4 rakaat mata lebih loba tuh, lebih gede pahalana ku rasa. Lain ku dalil. Ya, lain ku ilmu, ada ku ilmu, ku dalil justru gede keneh ngalaksanakeun qasar 2 rakaat. Nah. Nya eta ngalaksanakeun sunnah Rasul. Jabanding narimakeun sedekah di Allah. Allah teh rek geus mere sedekah ka urang, kira-kira sedekah ditolak di Allah. Gitu. Nah, itu Pak. Jadi ulah sakali deui ya. Ngukurna ulah ku rasa. Lamun ngukur ku rasa, selera bisa beda-beda.
ngukurna ku dalil ku ilmu. Cek ilmu kumaha tah itu Pak, laksanakeun. Buat perempuan misalkan cukup kan ketika sedang safar boleh, tidak perlu lepas kerudung, cukup dari usap. Ya, sebagaimana Rasulullah pernah hanya sekedar mengusap apa? Sorban. Jadi buka Pak, pan keur safar, eta teh sunah. Gitu Pak. Orang pada tanah pakai sorbannya. Ini buat perempuan, gitu kan? Cukup aja usap. Daripada ribet-ribet buka-buka. Aduh, kudangan tempat itu kan. Padahal cukup dengan mengusap. Itu salah satu bentuk rukhsah sebetulnya. Nah, dan salah satu bentuk daripada menghidupkan, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Kekeh we eta cenah salat sakedeung, 2 rakaat. Salat naon gitu. Meni kedul-kedul teuing, lain kedul. Justru ngamalkeun sunnah gitu. Saya segitu heula. Oke. Sebelum ditutup ada yang ingin didiskusikan atau ingin disampaikan? Silakan. Ya, mohon bit. Yang pernah syirik gitu. Ya, orang yang pernah melakukan syirik gitu ya. Syirik itu salah satu dosa besar ya. Termasuk rankingnya itu ranking pertama gitu. Karena itu kaitannya dengan Allah ya. Jadi kaitan dosa kita dengan Allah secara langsung anu pernah dibahas dulu. Enteng meskipun dosa itu dosa yang besar, berat kan kudu kumaha heula kira-kira dosa. Nah, itu sudah seperti yang disampaikan bahwa kaitan dengan dosa antara kita dengan Allah, cukup kita yang pertama mengakui bahwa itu adalah dosa gitu ya, yang seharusnya tidak kita lakukan. Kita menyesali perbuatan syirik itu dan kita bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan syirik lagi. Jadi cekap we urang ka Allah taubat dengan taubatan nasuha gitu ya, dengan sebenar-benarnya taubat, bahwa kita mengakui ya di hadapan Allah, baik itu ketika misalkan kita sedang berdialog dalam sholat gitu kan, kita tidak perlu ada ritual khusus sebetulnya. Misalkan melakukan sholat taubat khusus gitu ya, tidak perlu. Kan sholat oge eta teh bentuk taubat kita kepada Allah. Jadi cukup dengan melaksanakan ketaatan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita gitu ya. Baik itu ibadah sholat, saum, zakat dan sebagainya gitu. Cukup melakukan ketaatan gitu, kepatuhan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan perbuatan syirik. Tos sakitu cekap. Terkadang aya aduh cenah kudu aya ritual khusus ya, pergi ieu dosana ageung dosa besar. Harus taubatan nasuha gitu. Apakah harus dengan sholat taubat dulu? Ya, tidak perlu ada ritual khusus karena kaitan dengan sholat taubat itu hadisnya dhaif gitu lemah. Tos we nu aya gitu nya di Riyadhus Shalihin kita aya sholat taubat. Ya, yang ada adalah kita yang pertama kita menyesali
bahwa kita melakukan dosa, yang kedua bertekad untuk tidak mengulangi, yang keempat melakukan perintah-perintah Allah, gitu. Melakukan ketaatan, kepatuhan, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Dosa sakit cekak. Dosa sakit. Nanti enteng atuh antara orang jeung Allah mah enteng. Ngan tilu syarat anu berat jeung pada manusia. Sampai 6 ya kalau tidak salah. Sampai 6 syarat gitu ya. Sampai 6 syarat supaya taubatnya bisa clear, bisa diterima. Eta nu beratna teh da jeung manusia mah kudu silih bebaskeun. Gitu kan? Kudu silih bebaskeun teh. Tapi dengan Allah tidak perlu, langsung saja kita mengaku kepada Allah dan tidak ada ritual khusus, kecuali ritualnya ya laksanakan saja apa yang Allah perintahkan kepada kita. Hakikatnya Pak, sholat, saum, zakat, jeung anu sanes-sanesna, sedekah, eta teh tobat urang. Tobat itu juga. Ya, kan tobat itu kembali. Ya. Kembali dari melakukan kesalahan, asalnya melakukan kembali menjadi baik, kembali menjadi soleh, kembali menjadi taat gitu. Tobat itu. Mudah-mudahan sedang puas. Mangga. Iya, mangga banget. Ya. Memberikan jawabannya yang sangat real, beri, zina, minum, kata-kata yang sering diberikan kepada para peserta. Ada, misalnya kita tidak melakukan perintah, kan banyak. Kita tidak melanggar, tapi tidak melakukan. Ini kategorinya harus ditobati atau enggak ya? Ya, sama. Harus. Jadi aktualisasinya di mana? Yang tidak dilanggar dan tidak dilakukan. Iya. Aktualisasinya di mana? Iya, seperti ini. Kita tidak melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah, tetapi kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu pun sebetulnya termasuk bentuk kemaksiatan, meskipun itu kecil, gitu ya. Meskipun itu kecil. Kalau saya menekankan sekecil apapun, gitu ya, kemaksiatan yang kita lakukan, cepat-cepat ditaubati, gitu. Salah satu bentuk taubatnya itu adalah dengan melaksanakan kembali, gitu. Itu taubat itu. Melaksanakan kembali yang tadinya kita misalkan lalai. Misalnya jarang sholat berjamaah, gitu kan, lalai, gitu kan. Padahal itu ya itu kan dosa sebenarnya. bukan dosa berat, gitu ya, bukan pelanggaran berat, tapi itu kan seakan-akan kita meninggalkan sesuatu yang utama, gitu ya. Nah itu pun kalau misalkan bagaimana ditaubatinya kita melaksanakan kembali, menghadiri kembali sholat berjamaah, gitu kan, dan sebagainya. Jadi kelalaian kita itu adalah salah satu bentuk kemaksiatan kita juga, sebetulnya. Kelalaian kita adalah salah satu bentuk kemaksiatan kita. Tentu saja perlu ditobati juga. Nah, karena kalau kita simak kajian tobat ini dari awal sampai akhir itu kan detail, gitu ya, sampai hal-hal yang terkecil. Jadi kita sering menganggap bahwa yang harus ditobati itu dosa-dosa besar, padahal bukan seperti itu. Yang kecil juga kalau dibiarkan bisa jadi besar. Nah, cepat-cepat. Makanya tidak ada yang bisa selamat dari dosa, tidak ada. Tapi yang terbaik adalah bagaimana ketika dia melakukan dosa secepatnya dia bertobat. Nah, itu yang paling baik. Nya anu rame nu viral kamarinya. Gitu kan ya. Ya itulah setan aja Pak, ari ka kiai mah leuwih gede gitu. Gitu ya. Meskipun itu dialih isukan, yaitu mungkin dia Syiah dan sebagainya. Tetap Pak, pandangan orang itu dia orang Islam. Dia ustaz, dia kiai gitu. Ada lain kiai cenah
dalam pesantren eta mah boarding school, itu pembelaan diri gitu ya. Supaya kita maksudnya bagus, supaya Islam tidak jelek gitu kan. Seperti tapi kan memang realita bahwa manusia itu tidak akan terlepas dari yang namanya dosa gitu. Ketika orang berbuat dosa seperti itu, sikap kita bagaimana? Sikap kita ya satu, mengingatkan, menasihati, kalau perlu dihukum dihukum gitu. Tapi tidak perlu sampai kita ikut-ikut menganggap bahwa membela dia berlebihan gitu. Gitu ya, membela dia masih ya udah biarin saja itu. Bahwa memang manusia itu tempat salah dan dosa gitu. Tapi yang terbaik adalah ketika dia melakukan kesalahan cepat-cepat bertaubat, cepat-cepat meminta ampun kepada Allah. Lamun urang ningali nu kitu Pak kumaha? Atuh kudu pipilueun urang. Karena urang ngadoa ke Allah Pak. Ini sikap yang terbaik menurut saya adalah kita berdoa kepada Allah supaya kita tidak melakukan hal yang sama seperti dia atau bahkan lebih buruk daripada yang dia lakukan. Sebab kita tidak tahu namanya manusia itu Pak. Ya, iman itu kita kadang yazidu wa yanqusu. Mungkin ayeuna urang bisa asa pang solehna ya. Gitu kan, si eta mah pantes da si eta. Kita urang kitu kumaha da? Nah, itu Pak yang harus dijaga itu. Makanya kita apa sikap terbaik kita? Ngadoa ke Allah bilang saya, ya Allah, lindungi, jaga supaya saya tidak melakukan dosa yang seperti itu atau bahkan yang lebih buruk dari itu. Bahkan kalau bisa hindarkan gitu ya. Jaga dari perbuatan-perbuatan dosa-dosa kecil. Itu Pak yang terbaik. Dan tujuannya kadinya Pak kajian gitu ya. Di bab niat, tobat itu kan kadinya. Lebih fokusnya ke internal bukan ke eksternal. Itu kan. Ada itu. Ya bisa, karena itu masuk dalam kategori 3 hari 3. Maksudnya bukan ke 3 hari 3 malamnya perjalanan, bukan ukur perjalanan yang lama gitu ya. Tapi perjalanan yang memang pokoknya di perjalanan, tapi batas waktunya, batas waktu musak khuf itu tidak lepas kaos kaki itu 3 hari 3 malam. Kalau perjalanannya cuma makan waktu 2 jam 3 jam juga boleh, nggak apa-apa gitu. Jadi bukan patokan waktu lama 3 hari 3 malam. Perjalanan berarti kudu 3 hari 3 malam, tidak. Itu mah batas waktu melepas khufnya kaos kaki atau sepatunya 3 hari 3 malam. Ya, terakhir ya. Iya. Ya kondisional ya, kondisional. Ya tidak perlu mencari masjid lagi, lepas ya sepatu. Lepas aja sepatu ya, biarkan aja seperti itu. Itu kan kondisional, ya. Kondisional. Cuman kalau dalam kondisi-kondisi tertentu, ya itu sebetulnya gini. Ada masjid yang itu ada kolam-kolamnya itu. Eta teh tujuanna teh supaya teu aya teu mawa najis. Jadi kotoran najis. Jadi asupkeun ka dinya. Tapi udah dipikir-pikir, ya percaya iman 2 kulah teh, kali kadinya kata pikirna teh. Iya, ribet. Iya justru makin madorot gitu ya. Ya itu tidak usah cari masjid lagi. Ya lepasnya sepatu ya teman, atau lepas kaos kaki gitu. Nah, kalau memang keadaannya seperti itu. Tapi tidak semua masjid ada kolamnya ya. Atau masjid-masjid tertentu gitu ya. Di Kopo biasanya teh. Ya itu saja barangkali. Terima kasih. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.